Halo top scorer, sekarang saya berada di lapangan apa nih Coach namanya Coach? Lapangan LP Pemuda 2A. LP Pemuda 2A, persis berada di depan penjara LP Pemuda 2 ya. Tangerang. Ini anak-anak Ya? penjara anak-anak Enggak, ini umum ya. Jadi disinilah salah satu anggota Liga Top Scorer namanya Firman Utina Academy yang berlatih di sini dan berhome base di sini. Ya. Jadi ini kita rencananya mau bikin program ngintip pelatihan SSB Liga Top Scorer. Nah, FU15 ini nama SSB Coach Firman kebetulan ini jadi yang pertama untuk kita coba ulik ya, kita gali bagaimana dinamika yang terjadi di SSB. Terus saya pengen tahu nih Coach, dulu ceritanya gimana sih Coach Firman bisa kemudian ada ide bikin SSB ini? Iya, pertama-tama terima kasih dulu ya. Top Scorer udah datang ngintip. Intinya pedulilah untuk pembangunan sepak bola usia dini. Nah, saya menceritakan sedikit bahwa akademi ini berdiri memang udah niat saya pada saat nanti saya pensiun dari jadi pesepak bola profesional, saya ingin mencoba untuk menjadi pelatih. Nah, menjadi pelatih saya nggak mau harus mengambil license dan langsung buru-buru jadi pelatih Liga 1 atau senior. Saya harus turun ke grassroots karena menurut saya apa yang saya dapatkan grassroots yang dulu dan grassroots yang saya pelajari sekarang jauh berbeda. Tapi kebalikannya juga, kalau grassroots yang sekarang sudah bagus, maju, salah penanganannya, ini yang bahaya, sulit. Akhirnya yang terjadi, sulitnya kita atau tim nasional kita bisa berprestasi ya karena penanganan dari usia dini ini yang kurang. Dan alhamdulillah akademi ini kita tetap berpacu pada kurikulum yang ada, yaitu kurikulum finansial yang dimandu oleh Om Danur Winto, salah satu pelatih legend kita, panutan kita juga, dan kita kembangkan untuk membantu tim nasional khususnya sepak bola di Indonesia. Dulu idenya itu memang Coach Firman yang pengen sendiri atau ada partner misalnya yang ikut mensupport terlaksananya? Iya, saya ingin sendiri. Pertama saya hanya panggil mereka, edukasi banyak dan berlatih selayaknya bagaimana anak-anak usianya bisa menerima. Saya pikir bahwa jadi seorang pelatih itu hanya sekedar bisa hanya dari pemain aja, ternyata nggak bisa, sulit. Jadi nggak cukup cuma udah pengalaman pemain nggak cukup ya, kita harus tetap belajar. Maka dari itu di grassroots ini sangat penting untuk pembangunan sepak bola ya, kita harus belajar grassroots, kita harus belajar ambil lesson di usia dini, cara penanganannya. Nah itu yang saya kembangkan karena saya pikir kalau hanya sebagai saya mantan nggak bisa. Nggak cukup ya? Nggak cukup. Berarti pelatih-pelatih yang ada sekarang di FU15 ini semua pelatih-pelatih yang punya lisensi? Rata-rata alhamdulillah mereka punya lisensi. Ada satu coach awal Yoda B, terus ada beberapa pelatih DC, ada sekitar 4-5 pelatih DC AFC, dan yang lain menyusul, mereka lagi lisensi D. Tapi sudah punya lisensi D, tinggal mau ambil kursus bila berkesempatan untuk ikut DC. Jadi terus Coach Firman ini support ya kalau ada kursus-kursus pelatih-pelatih ini sangat, kalau bisa kita support, kita bantu mereka, kita bantu juga kekurangan mereka. Tapi ya mereka pada satu rule, pada satu tujuan kita untuk membangun sepak bola. Jadi pada saat di lapangan ya anak-anak ini keseluruhan anak-anak dia. Oke. Kita ada diskusi juga bareng untuk sesama pelatih, apa yang kekurangan, apa kendalanya. Ternyata banyak kendala. Ya SSB ini memang unik ya, unik, karena harus berhadapan dengan orang tua dengan juga. Orang tua, gitu. Kadang-kadang orang tua juga yang paling banyak dramanya. Benar. Maka dari itu saya banyak edukasinya orang tua ketimbang anak-anak. Karena saya tahu, saya juga ajak mereka orang tua dekat bahwa suksesnya usia dini itu ada 3, yaitu orang tua, pelatih, dan pemain.
Maka dari itu kita harus sama-sama nih. Karena saya tidak ada mes yang bisa menampung mereka. Mereka pulang, tolong dijaga kesehatan mereka di rumah. Itu tugas orang tua. Tapi pada saat ada di lapangan ya kayak gitu orang tua, mereka nggak bisa masuk sembarangan di lapangan ini. Atau jam bermainnya anak kurang dan mereka langsung datangin pelatih atau enggak. Kita punya tata tertib. Ada rule yang masuk di FU, rule-nya seperti ini. Kalau setuju oke ikut, kalau enggak ya ikut cari tempat lain. Karena kita bukan mengada-ngada ya, karena dari pengalaman terus yang kita lihat grassroots ini banyak campur tangan orang tua. Bagus sedikit udah itu terus, dan pelatih pun bagus sedikit anak itu terus yang dilihat. Yang anak yang baru pantasnya harus dilihat itu hampir kurang. Maka dari itu kita ingin semua sama-sama sehingga anak-anak itu tumbuh sama-sama. Nggak ada yang bagus banget, nggak ada, sama mereka. Sehingga mereka jadi pemain-pemain profesional. Jadi Coach Firman selalu kasih pengertian ya orang pengertian tua. ke orang tua, karena apapun yang mereka inginkan, misal nih mereka punya kendala dan mereka ngerasain jadwal jam bermain anak saya tuh kurang. Oke, kita lihat absensinya, ternyata dia jarang hadir, ya wajar untuk kita berikan tidak jam bermain tidak banyak karena ketidakhadiran itu. Karena di sini juga kita harus tekankan itu, jadi pesepak bola di FU itu dia harus selalu di hati. Itu filosofinya itu ya? Filosofinya di hati itu disiplin, hanya hard work, A-nya harus beretitude baik, T punya teknik baik karena dia pesepak bola. I-nya itu insight, wawasan. Jadi main sepak bola bukan hanya disiplin, teknik, dia harus punya wawasan jadi pemain sepak bola. Apa tadi namanya singkatannya? Di hati. Di hati. Nah, jadi segala sesuatu itu kerja di hati. Luar biasa. Jadi itu jargonnya itu ya? Iya, FU 15 di hati. Itu mulai, jadi resmi itu mulai tahun berapa sih Coach itu berdiri? 2016 ya? Jadi ini jalan 4 tahun lah ya? Iya, jalan 4 tahun. Makanya kan ada banyak stakeholder yang melakukan tim yang sudah 2 tahun baru bisa ikut kompetisi atau top skor juga kan regulasinya begitu ya. Saya senang, jadi saya tunggu 2 tahun baru kita mulai daftar. Akhirnya kita udah berapa tahun ini bisa bermain di Liga Top Skor. Jadi Coach Firman dukung nih dengan aturan dan juga regulasi yang diselenggarakan Liga Top Skor. Iya, sangat. Karena ini yang mendidik anak-anak bisa mereka bermain pada wadah yang memang diatur seprofesional mungkin, seperti Liga 1 umumnya. Karena kan tujuan anak-anak ini ke sana. Kedua, disiplin, terutama saya dengar tuh banyak dari MIK tuh, Liga Top Skor selalu disiplin pesepak bola harus mulai dari kesadaran kita. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, ini kan paling bagus yang sering dilakukan Top Skor kan. Nah, itu bagus, akhirnya sampah anak-anak berpikir oke, kalau saya jadi pesepak bola saya harus hidup sehat. Akhirnya mereka dengan kesadaran taruh tempat sampah di tempatnya. Ini hal yang baik, yang positif, yang saya pikir harus dikembangkan. Ini harus dikembangkan dan banyak orang nggak tahu hal-hal itu. Hal yang kecil tapi penting ya. Iya, yang kecil tapi penting. Mengajarkan mereka bahwa harus bersikap bersih. Sekarang nih siswanya udah berapa nih Coach ngomong-ngomong? Siswa alhamdulillah ada beberapa kategori, keseluruhannya hampir 250 siswa. Yang paling termuda usia berapa? Ada yang 6 tahun. Yang paling senior 16. Karena saya hanya sampai 16. Setelah itu mereka lulus. Ibaratnya mereka selesai. Kadang ada tim liga yang butuh untuk Liga 2. Kita salurkan Liga 2. Nah, FU sendiri apakah ikut ataupun mendaftar sebagai klub di Asprop ataupun di Askat itu bisa jadi ikut Liga 3 misalnya? Oh iya, kita tetap daftar sebagai SSB atau akademi. Kita tetap mendaftar di Asprop. Nah, Banten berarti ya? Asprop dan Askot. Askot Tangerang. Iya. Askot Tangerang FU 15 Football Academy, sedangkan di kabupaten
Bina Sentra FU15. Oh, oke. Berarti ada kolaborasi juga di Ada sana. dua. Mengingat gini, banyaknya murid yang tidak mendapatkan wadah. Kalau hanya satu wadah kan kasihan, yang lain tidak bisa main, maka kita daftar dua sehingga dia bisa bermain di wadah ini. Tapi dia tetap satu role yang ada sebagai FU15 Football Academy. Berarti udah banyak nih pemain-pemain yang berhasil diluluskan dari FU ini ke tim-tim Elite Pro Academy ya? Iya banyak. Setelah mereka ikut top skor, Iya. nah banyak tim-tim yang ingin bekerja sama. Nah, akhirnya pemainnya ikut top skor itu sekarang bermain ada di Borneo. Kemarin sebelumnya tuh Kalteng Putra. Betul. Nah itu kan jebolan-jebolan Liga dari top skor ya? Liga Top Skor karena mereka memang sudah bermain di liga. Iya. Dan akhirnya pada saat mereka ada di liga yang Sebenarnya sesungguhnya mereka sudah terlatih, mereka bermain di liga. Ini juga coach yang saya perlu statement dari coach. Iya. Jadi liga itu ikut mengasah keterampilan dan juga mentalitas pemain nih coach saat dia bermain di liga sini. Itu sangat mentalitas Berbeda kok sama yang biasa-biasa. berbeda dengan biasa-biasa ya. Kita lihat sekarang bahwa banyak pesepak bola yang kadang emosi di lapangan, yang menggebu-gebu, yang tiba-tiba mengakibatkan tim itu dirugikan, atau si pemain itu kena kartu merah. Nah kalau dia memang pernah mengikuti liga yang ada kayak top skor, dia sudah dilatih kan, semuanya udah ada aturan yang dibuat oleh top skor itu kan. Ya akhirnya mereka terbiasa dengan hal itu, respect terhadap pemain, respect terhadap pelatih, ya kan. Bila mana sepak bola itu hanya 2 kali 30 menit mereka bermain di lapangan. Setelah itu mereka teman. Dan ada juga yang dikatakan diingatkan oleh protokolnya top skor kan berjabat tangan. Akhirnya mereka walaupun memang hasil kalah tapi kewajiban itu wajib karena harus menerima kekalahan. Jadi mereka jangan cuma siap menang gitu, tapi siap menang, kalah harus juga. siap kalah juga. Dan ya jadi sukses itu ya harus siap berani kalah dulu. Iya. Ya kan, Nggak ada biar yang langsung motivasi. menang-menang terus ya. Menang terus. Nah, Itu dia. Coach Firman nih pasti kan punya harapan ya jauh ke depan nih dengan membangun FU Academy ini. Pasti ada impian-impian yang mungkin Coach Firman dambakan. Apa Iya. tuh Coach? Harapan saya sih mengganti harapan saya yang belum saya dapatkan, yaitu saya ingin membangun akademi ini atau pemain-pemain pertama bisa menyumbangkan pemain-pemain liga Indonesia. Setelah dari liga itu mereka dilihat oleh PSSI dan mereka masuk tim nasional. Nah, setelah itu mereka di tim nasional dilatih oleh pelatih-pelatih yang profesional yang sangat bagus, kurikulumnya jelas, yang akhirnya mereka bisa juara di tim nasional. Itu yang saya tidak dapatkan selama saya main. Oh gitu ya. Kalau dulu, by the way gimana sih Coach Firman dulu kalau zaman Coach Firman masih kecil tuh gimana tuh? Wah, jarang kayak gini. Senang dilihat orang tua ngantar, mereka duduk, mereka kesampingkan urusan keluarga mereka, urusan kerjaan mereka hanya karena ngantar anak-anak siswa. Maka dari itu saya selalu sampaikan ke anak-anak setelah latihan itu tetap salaman ke orang tua, ucapkan rasa terima kasih seluruh orang tua. Dan saya juga sampaikan kepada orang tua Akademi FU15 bahwa jangan hanya melihat anak sendiri. Anak FU adalah anak kalian semua. Jadi sama-sama satu keluarga. Karena ya kita nggak bisa keluar dari situ. 3 itu suksesnya usia dini itu kita harus sama-sama ngejaga. Maka dari itu mereka rasa terima kasihnya, mereka bisa bermain bagus, apalagi menang. Nah setelah itu mereka sampaikan ke orang tua bahwa Ma tadi saya menang, alhamdulillah, terima kasih doanya dan lain-lain. Karena ya saya harap mereka nih tidak seperti kita dulu yang orang bertentangan dengan orang tua. Sudah disupport, harus tunjukkan ke orang tua bahwa kalian bisa menggantikan kebahagiaan dengan prestasi. Akhirnya mereka jadi kayak berpikir ya bersaing secara sehat. Karena di sini ada sistem Bareti dan Primavera. Kedua-dua ini tim terbaik Indonesia zaman dulu Ya, yang betul. paling saya senang, saya paling kagumi dulu tuh Bareti. Kedua-duanya tim bagus. Nah, saya artikan juga ke orang tua bahwa tim Bareti dan tim Primavera ini bukan
salah satu pembatasan ke mereka bahwa ini yang baik, ini yang buruk. Bukan. Kedua-duanya bagus. Coba tanya Primavera, Barretti, sama usianya aja yang beda. Tapi ini kita buat sehingga mereka saling bersaing Secara sehat ya. secara sehat, karena di tim nasional pasti juga mereka seleksi. Betul. Sudah terbiasa di hal-hal ini. Luar biasa top scorer ya. Filosofinya dalam banget ya. Jadi Coach Firman ini bukan cuma jago sebagai legend, tapi dia juga memanage SSB-nya luar biasa ya. Sedemikian rupa semua unsur dilibatkan ya. Iya. Jadi ini seperti keluarga lah ya. Gimana menanamkan sikap-sikap sportivitas, respect ya, kemudian disiplin. Ini yang kita tunggu ya dari pelatih-pelatih ataupun juga legenda-legenda seperti Coach Firman. Lebih banyak Insya Allah legenda-legenda yang juga mantan pemain seperti Coach Firman yang mau langsung terjun berdedikasi ke usia muda ini. Saya yakin sepak bola usia muda Indonesia ke depan jauh lebih baik. Oke, top scorer, kita sudah dulu di sini wawancara. Berikutnya kita akan tinjau lagi, akan intip-intip lagi latihan-latihan SSB Liga Top Score selama pandemi ini. Kita akan tunggu di edisi berikutnya. Dadah. Selamat sore, nama saya M. Firdaus. Saya di sini pelatih dari FU15 FA. Saya menangani kategori 2003 dan 2002. Dan saya dipercaya oleh Coach Firman Utina untuk jadi koordinator di setiap kategori. Di kategori ini di 2008 sampai 2014 kita lebih ke basic, dikarenakan kita kembali lagi dari awal. Kita 2 bulan ke belakang itu kita libur dikarenakan ada COVID-19, dan akhirnya kita baru mulai lagi di bulan Juni ini, di pertengahan Juni kita kembali lagi ke basic di kategori 2008 sampai 2014, di kategori 2007 sampai 2002 kita melanjuti lagi Villanesia, materi Villanesia, build up dari bawah, build up lagi untuk kita mengulang kembali karena karena kan kita sudah hampir 3 bulan kita free. Untuk sore ini kategori dari 2008 sampai kategori 2014. Mereka lebih ke basic latihannya.